Everybody get your fucking hands up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon and how are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini, yaitu dalam bahasa Inggris. Nah, kita hari ini belajar untuk modul ke-6, yaitu What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Nah, tujuannya yaitu siswa diharapkan mampu untuk meminta, memberi, dan menanggapi sebuah saran. Ya. Kemudian definisi dari suggestion. What is a suggestion? Based on Cambridge Dictionary, suggest is to mention an idea, possible plan, or action for other people to consider. Jadi berdasarkan kamus Cambridge, saran itu adalah sebuah ide atau rencana yang mungkin atau tindakan yang bisa dilakukan oleh seseorang, ya. Kemudian di sini ada reading activity atau aktivitas membaca, bisa kalian lihat di layar. Di sini ada permasalahan dari Dini yang handphonenya rusak. Dia ingin meminta saran dari ibunya. Mother, what should I do? Ibu, apa yang harus saya lakukan? My cell phone is in trouble. Jadi handphone saya ini rusak. Should I fix it? Haruskah saya memperbaikinya atau or should I sell it? Atau saya harus menjualnya? Do you have any suggestion? Apa ibu punya saran atau masukan? Dini asked her mother. Dini bertanya kepada ibunya. Kemudian, Honey, I think you should fix it if you still love and need it very much. Jadi menurut ibunya, dia harus fix it atau memperbaikinya jika si Dini masih menyukai dan membutuhkannya. Karena it's quite pretty well. Karena ini masih terlihat bagus, ya. Kemudian, that's a good idea, Mom. Jadi si Dini ini menerima saran dari ibunya. Itu saran yang bagus, Bu, atau ide yang bagus, Bu. Kemudian selanjutnya ini bisa dibaca sendiri. Jadi dia, why don't you call him? Ya, di sini ada why don't you call him? Kenapa tidak menelponnya atau menelpon saudara laki-lakinya? Kemudian ada lagi, you ought to be cheerful as usual. Kamu tidak seceria seperti biasanya. Kemudian selanjutnya, on the expression of asking a suggestion. Jadi dari teks tadi, coba sebutkan ungkapan yang meminta saran. Okay, very good. And then, which one the expression of giving a suggestion? Yang mana ungkapan yang memberi sebuah saran? Okay, and then, which one the expression of responding a suggestion? Yang mana ungkapan yang menanggapi sebuah saran? Oke, bisa kita lihat nanti setelah kita lihat contoh. Di sini ada beberapa dialog. Ini ada dialog pertama. Untuk berlatih speaking atau berbicara, silakan berlatih dengan kawannya masing-masing. Kemudian ini kedua dan dialog ketiga. Ini ada ungkapan, ya, dalam meminta, memberi, dan menanggapi
sebuah saran ya. Yang pertama ada what should I do for her, apa yang harus saya lakukan untuknya. Kemudian you should buy this car, kamu harus membeli mobil ini. Kemudian responnya positif yaitu you are right, ya kamu benar ya, berarti dia menerima saran yang diberikan. Kemudian what do you think he should do for her, apa yang menurutmu yang harus dia lakukan untuknya. Kemudian he should give more attention to her, dia seharusnya memberikan lebih banyak perhatian kepadanya. Kemudian tanggapannya positif juga, I agree with you, ya saya setuju denganmu. Kemudian should she come to the party, haruskah dia pergi ke pesta. Kemudian sarannya no, she shouldn't, she should not come to the party, dia seharusnya tidak datang ke pesta. Kemudian responnya I disagree with you, ini merupakan respon yang negatif, dia tidak setuju dengan saran yang diberikan. Kemudian do you think he ought to call the boss, menurutmu apakah dia harus menelpon bosnya. Kemudian sarannya ya, he ought to call the boss, dia harus menelpon bosnya. Kemudian responnya positif, I think so, iya menurut saya juga iya gitu. Kemudian ada beberapa contoh lagi, ini bisa dibaca di masing-masing modenya ya. And patterns to give suggestions such as should, ought to, why not, why don't, how about, what about, let's, and could ya. Yang pertama ada should atau harus. Positive formnya rumusnya yaitu subject plus should plus verb 1 plus object plus adverb. For example, you should buy this car, kamu harus membeli mobil ini. Kemudian you should come to my house every day, kamu harus datang ke rumahku setiap hari. Negative form atau bentuk negatifnya yaitu subject plus should not atau biasa disingkat shouldn't plus verb 1 plus object plus adverb. For example, number 1, you should not buy this car, kamu harusnya tidak membeli mobil ini. Kemudian number 2, you shouldn't come to my house every day, kamu harusnya tidak pergi ke rumahku setiap hari. And then for interrogative form atau bentuk pertanyaannya yaitu should plus subject plus verb 1. For examples, should she come to the party, haruskah dia pergi ke pesta. Di sini ada tanggapan yang positif dan negatif. Should I buy this car, kemudian ada tanggapan positif dan negatifnya. Kemudian ought to, ini artinya sama dengan should yaitu harus. Untuk positive formnya rumusnya yaitu subject plus ought to plus verb 1 plus object plus adverb. For examples, you ought to have a picnic, kamu harusnya pergi piknik. Kemudian he ought to give her explanation, dia harusnya memberikan penjelasan ya. Kemudian negative form atau bentuk negatifnya yaitu subject plus ought not to plus verb 1 plus object plus adverb. For examples, you ought not to have a picnic, kamu harusnya pergi piknik. Kemudian he ought not to give her explanation, dia seharusnya tidak memberikan penjelasan ya. Why not plus verb 1 plus object. For examples, number 1, why not take a sleep, kenapa tidak tidur saja. Kemudian number 2, why not drink a glass of juice, kenapa tidak minum segelas jus saja. And then why don't ini sama dengan why not. Contoh rumusnya why don't plus subject plus verb 1 plus object. For examples, number 1, why don't we read a book, kenapa kita tidak membaca buku. Kemudian number 2, why don't you take an English course, kenapa kamu tidak les bahasa Inggris. And how about ini artinya bagaimana ya. How about plus verb ing plus object. For examples, how about fishing, bagaimana jika kita memancing. Kemudian number 2,
How about making some donuts? Bagaimana jika kita membuat beberapa donat? Kemudian ada what about is the same with how about, sama artinya bagaimana. For the terms atau rumusnya yaitu what about plus verb ing plus object. For examples, number 1 what about fishing, sama, and then number 2 what about making some donuts, sama ya artinya dengan yang tadi. And then for the next is let's. Ini adalah ajakan, saran yang berupa ajakan. Rumusnya yaitu let's plus verb plus object. For examples, let's take a rest. Mari kita istirahat. Kemudian let's have a lunch. Mari kita makan siang. And then could ini artinya bisa. Contohnya maksud saya rumusnya yaitu subject plus could plus verb 1 plus object ya. For examples, we could go to Bromo. Kita bisa pergi ke Gunung Bromo. And the number 2, you could give them some food. Kamu bisa memberi mereka beberapa makanan. Oke, sekian pembelajaran untuk hari ini. Jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan lewat komen atau WhatsApp Japri ya. Atau bisa juga lewat grup ya. Thanks for you, and that's all for today, and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian pembelajaran untuk hari ini. Jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan lewat komen atau WhatsApp Japri ya. Atau bisa juga lewat grup ya. Thanks for you, and that's all for today, and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.